Alhamdulillah malam ini kita bisa sharing-sharing. Saya ketemu lagi dengan bukan teman lama ya, dulu nggak kenal, tapi sekarang jadi sedulur atau sahabat. Kenapa saya mau jadi sedulur? Orang awam siapa saja, kalau orang yang tidak punya atau banyak utang biasanya dijauhi orang gitu ya, ya Pak? Betul Ya. sangat Ya, kenapa saya mau mendekat ke beliaunya? Karena beliaunya sukses gitu. Dan itu bukan hanya saya yakin banyak orang tua banyak cerita dulu, nek duitmu akeh kancamu akeh, tapi nek kira duit maka nggak punya teman. Dan itu memang benar, hampir dialami hampir semua orang. Alhamdulillah saya dulu nggak kenal sama sekali, namanya Pak Agus Heri. Saya tidak tahu titelnya apa, nanti biar beliau cerita sendiri. Tapi bocorannya beliau adalah bukan mantan, tapi sekarang masih aktif di sudah resign. Kalau ini resign keren, tapi orang yang mengejak beliau kalau resign itu kurang pas, karena tukang jahit kok resign pada di rumahnya sendiri. Alhamdulillah beliau mantan PNS, tapi PNS-nya apa, kepala sekolah atau guru atau polri atau apa saya tidak tahu, biar beliau cerita sendiri. Boleh cerita nanti Pak? ya, Boleh ya. Nggak usah panjang-panjang Pak, maksimal 10 menit aja, jadi biar teman-teman terinspirasi di lapangan yang masih muda, terutama banyak alasan dan lain sebagainya, mohon dimotivasi oleh Pak Agus. Jadi bagaimana teman-teman biar semangat semuanya, terserah impiannya pengen bayar utang, pengen beli mobil atau pengen punya rumah, terserah. Waktu dan kesempatan ini saya berikan ke Pak Agus, silahkan Pak, cerita tentang pribadi atau keluarga, terserah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Heri. Alhamdulillah memang dalam beberapa tahun ini terjadi perubahan yang luar biasa. Itu semua dari dikenalkannya dengan Mas Aan Milagros ini. Jadi latar belakang saya memang nggak bisa dibanggakan juga, tapi cukup disyukuri apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapat dari Allah itu memang kita pantas syukuri. Tapi sungguh memang harus kita tuh merubah dan meningkatkan taraf hidup ya. Maka dari situ saya selalu berpikir dan selalu saya berusaha untuk menerima semua informasi yang baik. Maka dari situ di awal saya dikenalkan dengan Mas Aan itu, saya alhamdulillah lagi moodnya bagus. Satu, saya lagi membutuhkan pengobatan untuk keluarga saya. Yang kedua, saya juga ingin ada tambahan dari segi penghasilan yang selama ini saya dapatkan karena tidak mampu membeli apa yang saya inginkan. Menjadi kebanggaan keluarga juga belum bisa. Bukan berarti mereka tidak bangga bagi saya. Nah, dikenalkan Milagros sama Mas Aan itu juga saya, wah nawarnya Pak hampir 2 jam. Ya, saya nawar harga 300.000 itu saya hampir 2 jam karena memang nggak punya uang. Nah, Mas Aan itu tetap kokoh harganya memang segitu, nggak boleh dari 300.000 saat itu. Nah, maka dari situ saya akhirnya beli. Mindset saya, orang jualan pasti akan mengambil untung. Makanya saya nawar minimalnya ya sama temen itu minimal ya harus modal kembali modal lah gitu. Karena saya kan nggak paham sistem, nggak paham harganya berapa waktu itu. Tapi ternyata itu yang bodoh saya. Kesininya memang saya tahu ternyata memang segitu, dan saya rasakan itu luar biasanya. Dari sekian tahun istri saya sakit, dari sekian tahun pula yang saya rasakan badan gak fit ya. Ternyata luar biasanya. Itu bukan berarti saya tidak ikhtiar ya, ikhtiar pijat keluarga ya, ikhtiar juga ke dokter berobat, itu yang sudah saya lakukan. Cuma mungkin belum cocok juga, belum ada kabulnya dari Tuhan. Nah, tapi saya ikhtiar terus, bagaimana untuk berubah gitu. Bagaimana untuk saya melakukan ikhtiar-ikhtiar itu. Nah, ternyata Allah berikan, Allah ketuk hatinya Mas Aan untuk mengenalkan ke saya. Dan pada saat itu Mas Aan juga nggak percaya sama saya. Dan akhirnya saya beli dari beliau, singkat kata, dan saya anjurkan minum ke istri saya, dan luar biasanya hanya 4 botol. Allah tahu saya tidak punya uang, tapi jadi dikabulkan kesembuhan istri saya itu cuma 4 botol.
Nah, sisa 8 botol. Penyakit apa itu, Pak? Ya, Penyakit apa? sakitnya tuh kalau kolesterol tuh normal itu, tapi setiap ini pundaknya kayak batu, keras banget sakit, dan tiap malam tuh main pijat. Itu pijat seminggu sekali. Ke dokter juga, beli obat juga dia lakukan. Tapi ya belum Allah kabulkan. Ternyata Allah kabulkan lewat Milagros ini, luar biasanya Milagros. Nah, maka dari situ saya kenalkan pula. Yang 8 botol itu saya kenalkan ke orang lain. Itu tujuannya ya untuk membantu juga, minimal di informasi yang saya rasakan agar beliau-beliau juga merasakan apa yang saya rasakan gitu. Tapi ternyata Allah memberi hidayah pada saya bahwa itulah bisnis yang sesungguhnya yang harus dijalani. Karena apa? Itu uang kembali kan dari 8 botol itu. Nah, ini saya rasakan loh. Ternyata buat cari uang mudah ini. Nah gitu. Akhirnya ke bisnis saya. Ya gitu. Tapi saya tidak tahu sistem. Yang penting saya jualan, saya kenalkan manfaatnya, saya jualan, saya kenalkan manfaatnya, saya jualan. Seiring berjalannya waktu, baru mengenal sistem. Saya hadir di seminar, saya belajar ke atlet aktif, saya dengar motivasi dari Pak Ulum juga. Saya dikenalkan sama Mas An sama Pak Ulum, saya dikenalkan sama Pak Nasekan, Pak David Swendra, Pak Busro juga, Pak Andi Bawono, sampai ke Pak Agus Purnomo, sampai ke foundernya. Dari situ keyakinan saya tambah kuat. Dan benar-benar saya fokus dijalani di sini, dan alhamdulillah hanya hitungan bulan dan tahun semua udah berubah. Apa yang saya dapatkan itu udah bisa menggantikan apa yang selama ini udah berlipat-lipat dari apa yang saya dapatkan saat itu. Minimal sudah bisa melunasi utang gitu ya? Ya, kalau utang alhamdulillah ya. Punya utang apa enggak, Pak? Wah, sangat banyak. Sangat banyak karena bisa diceritakan ya, nominalnya. Nominalnya ya, angkanya ya lumayan. Kalau untuk ukuran saya nggak bisa tidur, Pak, saat itu karena luar biasa ya, aset bisnis saya itu saat itu hancur juga gitu. Di lapangan banyak teman-teman yang tanya, Pak Agus itu profesinya apa sih dulu sebelum di Milagros itu? Mau cerita enggak, Pak? Boleh. Boleh. Jadi sebelum saya dimasuk ke sekolah, itu saya memang di mebel, Pak. Ya alhamdulillah kalau untuk semua rumah furnitur rumah saya bisa bikin dan insya Allah kualitasnya ya kualitas ekspor juga bisa, dan dapat dorongan juga. Tapi saya capek ketika saya sakit nggak ada penghasilan, maka saya dikenalkan, diajak sama orang yang sayang sama saya, yang saya anggap orang tua. Terus saya ikut juga ke sekolah, saya baru mengenal di situ. Gajinya nggak sedikit banget, tapi di situ ada fasilitas juga buat kita, kemudahan. Lebih tenang juga di situ. Tapi kan mimpi tidak terhenti, harapan juga masih besar, impian-impian masih banyak yang belum saya raih. Gak mungkin saya bisa raih dengan impian-impian saya dengan cara kerja seperti itu. Kerjaan saya salah tidak, bagus luar biasa, dan insya Allah berkah juga bermanfaat. Tapi untuk menciptakan, untuk mendapatkan impian saya selanjutnya, itu saya tidak akan mungkin. Belum cukup. Sangat belum cukup. Jadi bukan salah. Nah, akhirnya saya merubah gitu. Jadi bukan saya menjelekkan, tidak. Saya merubah impian saya dan memfokuskan di bisnis ini untuk meraih semuanya. Dan alhamdulillah setelah saya fokus ternyata hasilnya luar biasa pula. Saya bisa meraih mimpi-mimpi saya, mewujudkan impian anak saya, mewujudkan impian keluarga saya yang lainnya. Dan luar biasa tahun ini saudara saya bisa umroh, orang tua saya walaupun belum udah ada tapi bisa diumrohkan pula, dan saudara saya juga ini baru lulus jadi tentara juga. Ini luar biasa, Milagros ini luar biasa, mewujudkan semua impian banyak orang dan membahagiakan. Dan disinilah Milagros ini yang jelas menjadi berkah buat kita semua dan menjadi manusia yang lebih baik. Jadi benar-benar membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya memang banyak kesalahan yang saya salah lakukan selama menjalani proses itu, tapi saya tetap belajar gitu. Jadi artinya kalau memang kita ingin berubah, jangan sampai menutup informasi yang baik ke kita. Bukan tidak mungkin informasi yang diberikan sama orang lain ke kita itu adalah hidayah dari Allah, suatu perubahan untuk kedepannya kalau kita terima gitu. Jadi banyak orang yang masih menyalahkan keadaan, banyak orang yang masih menyalahkan diri sendiri, seolah-olah Allah tidak bantu, Tuhan tidak bantu kita.
Padahal sesungguhnya saya yakin semua orang juga dikenalkan. Ada orang yang mengenalkan mungkin potensi bisnis atau peluang lain, dikarenakan dia menutup pikirannya, maka itu tidak diterima. Padahal itu adalah pertolongan dari Tuhan. Tapi tidak disangka-sangka. Tapi tidak disangka-sangka. Dan alhamdulillah saya tuh lepas dari situ, Iya. lolos dari situ. Karena apa? Saya menerima informasi, Iya. walaupun saya ngeyel juga. Iya. Gitu. Yes, terima kasih Pak Agus. Mungkin itu cukup yang kita dapatkan untuk ngasih informasi ke teman-teman semuanya yang mungkin belum bisa ketemu dengan kita. Setelah corona selesai, insya Allah kita akan bikin seminar lagi dan semangatnya pasti akan tambah. Amin. Ya, Amin. Amin. video ini cukup sekian, tapi teman-teman jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol loncengnya dan like-nya. Oke, dari kita Milagros Jos.